Pagi-pagi sebelum saya ke air ya, karena mau persiapan berangkat kerja, saya tuh kan buka WA dan ternyata WA-nya itu ada dari pelanggan yang kurang lebih isi WA-nya itu, bisa nggak pas kirim konfirmasi faktur by WA itu di rincian piutangnya itu disertakan kapan tanggal kirimannya. Jadi toko tuh pengen selain pengen tahu ini faktur snack atau non snack, juga pengen tahu ini faktur yang tanggal berapa gitu. Biar mereka tanpa harus lihat catatan juga keinget, oh yang tanggal itu hari itu. Oh iya bener pernah dikirim ke sini. Supaya simpel aja gitu ya. Nah itu permintaan dari toko, akhirnya saya iyakan. Dan setelah saya sampai di kantor tanpa berlama-lama saya langsung ngerjain permintaan dari customer itu. Kan selama ini saya membuat rincian atau hyperlink atau WA linknya itu menggunakan makro ya teman-teman. Otomatis jika saya ingin menambahkan otomatis ketika saya ingin menambahkan tanggal pengiriman, maka saya harus menambahkan atau mengedit makronya supaya nanti otomatis menambahkan tanggal kirimannya. Awalnya saya berpikir, wah ini gak akan lama sih ngerjainnya karena udah terbiasa gitu, ini cuma nambahin tanggal aja ya gak akan lama gitu. Tapi tanpa diduga si makronya tuh ada yang error, akhirnya hampir-hampir saya harus membuat lagi dari nol. Saya udah pusing, sampai-sampai gak kerasa gitu pas dilihat saya kesini setengah 9-an, pas lihat jam ke depan tahu-tahu udah jam 12 dan akhirnya alhamdulillah jam 12 bisa selesai. Tapi masalahnya adalah dari pagi sampai jam 12 itu saya belum ngerjain apapun. Jadi kerjaan saya masih numpuk, serah terima faktur, membuat tagihan untuk salesman jalur besok, kunjungan besok ke toko gitu ya, itu belum dibuat, potong retur ke faktur belum, opname belum, pokoknya belum ada apapun yang saya kerjakan. Dan plot twistnya adalah yang bikin menurut saya cerita hari ini lumayan challenging adalah istri saya tiba-tiba menelpon. Dia minta supaya saya mengantarkan dia secepatnya ke kampus karena ada perbaikan nilai. Nah, saya nggak bisa milih lagi dong. Tanpa pikir panjang, setelah saya jam 12 itu saya langsung pulang, jemput istri saya, dan langsung nganterin istri saya. Tapi selain dari itu, istri saya juga meminta setelah dia diantarkan ke kampus, dia kan mau nginep di rumah mamahnya, di rumah mertua saya. Jadi dia minta barang bawaan dia, pakaian yang buat dia nginep di rumah mertua saya itu diantarkan ke rumah mertua saya terlebih dahulu. Jadi habis nganterin tubuh dia atau badan dia ke kampus, saya lanjut nganterin barang bawaannya ke rumah mertua saya. By the way, jarak dari sini ke tempat kuliahnya itu kurang lebih 40 km dan jarak dari tempat kuliah ke rumah mertua saya itu kurang lebih 10 kilometeran ya kurang lebih. Jadi totalnya kalau saya lihat di Google Map itu tadi 47 km jarak dari sini ke rumah mertua saya. Dan kalau bolak-balik artinya kurang lebih 94 km jarak yang harus saya tempuh ya. Ya saya mau tidak mau karena kalau misalkan naik bis itu gak mungkin ya pasti telat. Kalau misalkan naik Grab itu mungkin aja bisa cepat, naik Gojek gitu ya. Tapi budgetnya pasti membengkak. Ya udah daripada budget membengkak dan istri saya telat, ya udah anterin aja langsung sama saya. Berangkatnya itu tadi jam 1-an lebih. Dan karena istri saya sedang mengandung juga ya, hamil muda. Jadi saya nggak bisa bawa dia cepat-cepat, jadi saya bawanya di kecepatan 60, 70, paling mentok 80, itu pun kalau jalannya benar-benar lurus dan safety gitu, nggak lagi padat. Dan alhamdulillah 1 jam kurang lebih sampai di kampusnya. Lalu saya lanjut ke rumah mertua saya, dan kebetulan di sana tuh rumahnya terbuka tapi orangnya pada nggak ada. Akhirnya saya cuma nyimpen bawaan istri saya dan langsung balik lagi karena ngejar supaya saya jam 4 udah bisa ke kantor lagi. Karena biasanya sales itu pulang jam 5. Jadi gimana caranya sebelum jam 5 tagihan udah siap. Nah, karena pas pulangin ke sini saya tuh sendirian gitu ya, nggak bawa istri saya, akhirnya saya memaksimalkan kecepatan motor saya yang hanya 90 km top speednya mentok gitu. Dan alhamdulillah saya sampai jam 4 lebih 6 menit tadi kurang lebih. Habis itu saya lihat belum ada siapa-siapa, belum ada sales yang pulang, langsung saya mapping jalur tagihan kurang lebih 15-20 menit. Lalu ada 40 menit tersisa, saya nyiapin faktur-fakturnya. Dan alhamdulillah jam 5 pas tadi selesai. Lalu setelah itu saya melanjutkan pekerjaan seperti biasanya. Yang tadi tertunda, ngirim WA ke minimal 10 customer, kemudian opname, kemudian serah terima faktur, dan lain sebagainya. Pokoknya segala jenis kerjaan saya kerjakan. Dan alhamdulillah bisa closing di jam 9 kurang.
closingin ya. Udah closing ya. Beres.